Apa sih yang dialami oleh Nabi Muhammad? Di ayat berikutnya, perhatikan. Yang dialami beliau adalah Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu tahap pertama yang dialami. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dan umpama cahayanya seperti apa yang disaksikan di dalam miskat. Seperti apa yang disaksikan dalam miskat. Miskat adalah lubang yang tak tembus. Begitu kita masuk pada lubang yang tak tembus, menggunakan lafaz Allah. Ini adalah alif, lam, lam, ha. Ini adalah alif, lam, lam, ha. Dan lam yang bagian tengah menuju kepada tasdid. Begitu itu diamalkan, begitu itu dijalankan, lafaz Allah bagi mereka yang tahu, mengantarkan dia untuk bisa mengalami satu pengalaman. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ternyata begitu kita masuk ke dalam lubang yang tak tembus, di situ ketemu dengan misbah, bertemu dengan pelita. Al-misbahu fi jujaja, dan pelita itu di dalam kaca. Al-jujajatu ka'annaha kaukabun duriyyu yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala garbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linuri may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Resonan masuk, merasakan semua yang tertulis di sini. Begitu kita merasakan semua yang tertulis di sini, berarti apa yang dialami oleh seorang Muhammad bisa dialami oleh mereka yang mengikuti ajarannya Muhammad. Kalau metode kita sama seperti metode yang dijalani oleh Muhammad, inilah kebenaran. Pengalaman itu tidak cukup. Itu adalah inisiasi, pengalaman awal. Lalu berikutnya Allah menugaskan kepada kita bertasbih kepada Allah di tempat-tempat yang diperintahkan untuk dimuliakan dan diingat di dalamnya pada waktu pagi dan petang, untuk memurnikan, untuk menegaskan apa yang dialami adalah suatu kebenaran, ditunjang lagi oleh Allah. Apa kata Allah? Bertasbih kepada Allah di tempat-tempat yang diperintahkan untuk dimuliakan. Makanya Allah perintahkan dalam Quran, subhanallah, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, di puncak kesadaran yang tertinggi, di tur setiap manusia. Itu adalah tempat-tempat yang diperintahkan Allah untuk dijadikan tempat untuk bertasbih, untuk memuliakannya. Di situ kita bisa mengingatnya dengan sempurna. Dan Allah mengatakan bil guduwi wal asola, pada waktu pagi dan petang. Kemudian ayat berikutnya yang luar biasa, rijalun la tuslihihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tolong perhatikan. Kalimat yang digunakan di sini adalah laki-laki, bukan perempuan, rijal. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh tijarah. Tijarah itu transaksi. Wala bai'un. Bai'un dari kata baya'a, yubai'ut bai'atan. Bai'un. Bai'un itu bai'at. Bai'at itu baya'a. Baya'a itu transaksi, jual beli. Tijaratun. Bai'un. Itu.
kita jangan pernah melalaikan tijarah kita. Kita jangan pernah melalaikan bai'un kita. Karena sebelum seseorang itu mengangkat dirinya sebagai orang yang beriman dan diangkat oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka langkah pertama yang harus dia lakukan adalah berjanji. Bai'un. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari tijarah, dari bai'un, tidak dilalaikan artinya apa? Dia berpegang teguh pada janji yang pernah dia ucapkan. Maka Allah katakan di ayat ini di bagian yang akhir, maka dia akan bisa mendirikan sholat. Maka dia akan bisa menunaikan zakat. Maka dia pun tidak akan pernah takut pada suatu hari yang di hari itu kolbu mereka tidak bisa melihat. Tolong perhatikan. Saya agak sedikit tidak sepakat dengan terjemahan yang ada. Karena bagian dari ayat ini apa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Kalau kita melihat terjemahan yang ada di sini, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Betul? Padahal ayat yang ada seperti apa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu kolbu mereka tidak bisa melihat. Wal absar. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu takut pada suatu hari yang di hari itu kolbu kita tidak bisa melihat? Takut? Takut? Inilah yang Allah katakan, orang-orang yang tidak dilalaikan terhadap janjinya. Dia berpegang pada tijarah, berpegang pada bai'un. Maka akibat berikutnya yang timbul pada dirinya, dia takut pada suatu hari. Kenapa dia berpegang teguh pada janjinya? Berpegang teguh pada janjinya karena dia takut pada suatu hari yang di hari itu kolbunya menjadi tidak bisa melihat. Kapan hari itu? Pada tingkat yang paling dasar, hari itu adalah hari ini. Tapi pada tingkat yang paling lanjut, saat dimana nyawa kita sampai di kerongkongan. Saat dimana kita sampai di kerongkongan. Makanya Allah katakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada hari itu seharusnya kamu dalam keadaan melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kebanyakan manusia tidak bisa melihat. Kesimpulan dari ayat ini, adakah orang yang hari ini tidak takut? Pada suatu hari kolbu mereka tidak bisa melihat? Ada? Ada. Siapa yang tidak takut? Tentu saja mereka yang tidak mengerti, mereka yang tidak pernah mengambil janji. Tapi beruntunglah mereka-mereka yang sampai saat ini teguh pendirian pada janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama seperti itu. Dan dihalalkan bagimu binatang ternak. Dan janganlah kau berburu ketika sedang melaksanakan haji. Takutlah pada suatu hari yang di hari itu kalbu mereka tidak bisa melihat. Itu yang ditakutkan orang-orang yang sampai hari ini memegang teguh pada janjinya. Tijarah, transaksi yang pernah dilakukan, perniagaan dia dengan Allah. Bukan perniagaan urusan-urusan duniawi. Bukan itu. Memang perniagaan itu pun melalaikan seseorang. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dalam tijarah dan bai'un. Artinya orang-orang yang tidak pernah melalaikan janjinya yang sudah dia buat dalam berjanji. Maka orang yang seperti itu, satu hal yang dia sadarkan dalam hidupnya apa? Takut pada suatu hari yang di hari itu kolbu mereka dalam keadaan tidak melihat. Jangankan nanti saat nyawa sampai di kerongkongan, hari ini saja kita takut kalau pandangan kolbu kita tidak bisa melihat. Itu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan,
supaya Allah memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tolong perhatikan ayat ini. Kalau baca Quran jangan cuma baca. Lihat bagian ayat yang terakhir. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa orang terkaya di dunia sekarang ini? Siapa? Ya, bagaimana mau jadi orang kaya? Tahu orang terkaya aja tidak tahu. Ya, kalaupun kita nggak punya mobil, tahu merek mobil lah, udah bagus. Banyak yang tidak punya mobil, tapi kalau cerita merek mobil, wah mantap. Itu punya peluang dia punya mobil itu. Siapa orang terkaya di dunia? Ya Allah, Bill Gates yang punya Microsoft itu terkaya di dunia. Saya mau tanya, kekayaannya terbatas atau tak terbatas? Terbatas. Bisa dihitung? Bisa. Berapa orang terkaya di Indonesia kekayaannya bisa dihitung? Bisa. Betul nggak? Sedangkan Allah katakan di sini apa? Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaknya tanpa batas. Apa sih rezeki yang tanpa batas? Rezeki yang tanpa batas adalah rezeki yang tak terbatas. Siapa yang tak terbatas? Yang tak terbatas ya cuma Allah. Berarti rezeki yang tanpa batas ya Allah. Nggak percaya sama saya? Kalau nggak percaya buka Quran surat Al-Hadid. Surat keberapa Al-Hadid? Masih nanya juga. Nggak apa-apa, diberitahu lah. Surat 57. Astagfirullah. Sudah ketemu? Surat 57, coba baca ayat 11. Sudah ketemu? Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh ajrun karim. Ajrun karim. Apa ajrun karim? Ajrun karim itu adalah zat yang maha mulia. Ulangi lagi. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh ajrun karim. Baik, duit kita terbatas, harta kita terbatas, waktu kita terbatas, kesempatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah ngasih satu peluang kepada kita untuk bertransaksi. Mau nggak, kata Allah, yang terbatas pada dirimu, kasih pinjam deh sama aku akan lipat gandakan sampai menjadi tak terbatas. Mau nggak? Makanya orang yang gajah nyumbangnya gajah, orang yang semut nyumbangnya semut. Secara kasat mata beda, betul nggak? Tapi dalam pandangan Allah sama. Dia itu kemampuannya segitu kok. Menjadi beda ketika yang gajah nyumbang semut. Itu yang beda. Jadi yang Allah lihat itu nilainya, keinginan untuk melepaskan diri kemelekatan dia pada bayang-bayang. Nah ini bayang-bayang nih, belum nyambung nih. Nanti nyambungnya di Quran surat Al-Furqan. Belum nyambung ini, masih pembukaan. Sampai sini ngerti? Sekarang Allah menawarkan satu transaksi kepada kita. Mau enggak yang terbatas pada dirimu pinjamkan padaku, aku akan lipat gandakan menjadi yang tak terbatas. Oke? Mengerti maksud saya?
Kalau kita tidak mau meminjamkan yang terbatas kepada Allah, sepanjang hidup kita tidak akan memperoleh yang tak terbatas. Oke? Kapan Allah ngasih yang tak terbatas kepada kita? Baca ayat 12. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanannya.